Terima kasih kepada Tuhan pada siang hari ini karena saya sudah diberi jasa 35 tahun dinas. Ini suatu anugerah Tuhan yang luar biasa saya dapat terima, walaupun yang sebenarnya dengan Bapak, tapi Tuhan sudah mengambil lebih dahulu bersama dengan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa hidup saya secara pribadi Tuhan pasti memberkati untuk 3 bulan ke depan ini. Saya tahu Allah selalu menyediakan yang terbaik buat saya dalam pelayanan secara pribadi. Walaupun saya jatuh bangun dalam pelayanan, tapi puji Tuhan sampai hari ini 35 tahun Allah sudah memelihara saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tanggal 19 Mei merupakan sejarah bagi kami angkatan penegak kebenaran. Saya bersyukur kepada Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh luar biasa, sehingga tepatnya pada tanggal 19 Mei tahun ini kami boleh berusia dinas 35 tahun. Ini merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk kami jalani, tetapi Tuhan sudah memampukan kami dan menyertai kami sehingga kami bisa melaluinya karena pertolongan Tuhan, baik dalam pelayanan juga dalam rumah tangga. Amin. Tanggal 27 Mei kami saksi Yesus. Kami usia pelayanan 30 tahun. Untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong di pelayanan selama 30 tahun dan Tuhan sudah memberkati. Dan kedua, saya berterima kasih kepada pimpinan kita pelaksanakan Komandan Rial dan Komandan Divisi yang pada hari ini kami boleh dipasang di rencana mudah-mudahan dan semuanya itu kami syukuri karena merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan dan juga sebagai pelayan dan juga di dalam Haleluya. Terpujilah nama Tuhan sebab Ia sudah baik menolong kami sejak tanggal 21 Mei tahun 1995. Hari ini kami genap melayani 25 tahun pelayanan. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan menolong kami semua. Namun dalam hal ini sudah ada 2 orang teman angkatan kami yang sudah naik ke kemuliaan, yaitu Mayor Risyan Sonobali dan juga Auxiliary Kapten Simaila. Dan Allah, kami percaya menolong kami yang sampai hari ini tetap setia dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan sungguh luar biasa menolong, memberkati kami angkatan pemberita harapan. 25 tahun kami telah menjalani bersama dengan Tuhan. Walaupun kami terpisah karena tugas pelayanan, tapi kami percaya kami senantiasa dipersatukan di dalam kasih, di dalam doa dan harap hanya kepada Tuhan. Maju terus teman-teman saya angkatan pemberita harapan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Sungguh Allah yang saya sembah adalah Allah yang begitu luar biasa. Tidak terasa pada tanggal 21 bulan Mei Tuhan sudah menambahkan usia di dalam kedinasan opsir kami angkatan pemberita harapan genap 25 tahun. Dari angkatan kami ada 23 orang yang diutus dan tinggal 17 orang. Dan seperti yang disampaikan oleh Mayor Albert, 2 yang almarhum, yaitu Mayor almarhum Auxiliary Simaila dan juga Mayor Risyan Sonobali, dan juga ada yang tertinggal yaitu Mayor Kapten Yece Hungo. Dia angkatan dengan kami tetapi dia ikut dengan angkatan suaminya, dan kami bersyukur kepada Tuhan di mana sampai saat ini saya secara pribadi dan angkatan teman-teman dari pemberita harapan merasa bersyukur karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa,
sehingga sampai saat ini kami boleh kuat, kami boleh sehat, dan kami masih mampu untuk menjalani tugas pelayanan ini oleh karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah pelayanan kami. Haleluya. Haleluya. 21 Mei 1995, saat kami diutus menjadi opsir, dan perjalanan yang begitu panjang sampai kami tempuh dalam masa 25 tahun, 21 Mei 2020. Sangat cakap Allah memelihara kehidupan kami dalam pelayanan. Bahkan saat dalam keadaan yang sangat membuat kami harus terus berjuang, namun kekuatan Tuhan melebihi masalah yang kami hadapi, sebab Tuhan selalu ada menyertai kami. Itulah angkatan kami, pemberita harapan, dengan sebuah harapan bahwa Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu memberikan harapan yang baik di tengah pelayanan yang tersulit sekalipun. Dan saya percaya bahwa ketika iman terus bertumbuh, pelayanan masih dilakukan, maka kekuatan Tuhan selalu menopang dalam perjalanan pelayanan ini. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur saya naikkan kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan saya, dalam pelayanan, dapat berdiri di angkatan penyedia jalan selama 15 tahun ini. Tuhan sudah tolong kami. Tentunya bukan hal yang mudah bagi saya melakukan pelayanan bersama dengan istri. Ada banyak hal, ada banyak tantangan yang sering kami alami, tetapi saya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu diberikan kemenangan, kekuatan, dan kemampuan dalam melakukan setiap pelayanan. Ini yang saya syukuri kepada Tuhan, di mana hari ini Tuhan sudah memberkati kami, dan saya sangat bersyukur saya dapat mengenakan pangkat mayor. Itu merupakan satu kemurahan Tuhan, satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil saya untuk menjadi opsir Balak Selamatan, dan perjalanan 15 tahun bersama dengan Tuhan, satu perjalanan yang luar biasa, dan semua oleh karena kasih karunia Tuhan, tentunya bersama dengan suami saya dan anak kami, dan juga bersama ada teman kami di sini, Kapten Mayor Sulinal Lumpiwa, dan juga saya mengingat teman-teman kami penyedia jalan di berbagai divisi yang lain di teritori Indonesia. Tentunya kami bersyukur bahwa kemurahan Tuhan ada bagi kami. Kami akan terus belajar untuk melayani dan memberikan apa yang dapat kami lakukan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Tuhan, karena semua dapat jadi oleh karena Tuhan, dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tanggal 15 Mei 2003-2005 kami diutus untuk menjadi opsir angkatan penyedia jalan, dan puji Tuhan 15 tahun terlewati. Itu bukan karena keluarganya kami ya, tetapi luar biasa Allah sudah memberkati pelayanan yang kami lakukan. Di dalam masa tersebut ada suka dan duka yang kami, dan secara khusus bagi saya ya, saya pernah berada di titik nol ya. Saya menyerah ya. Waktu itu saya mengalami sakit di bagian kaki saya. 1 tahun lebih saya menjalaninya, dan saya tetap melayani di gereja dengan kaki yang telanjang, dan membuat saya menyerah, kayak tidak ada kekuatan bagi saya untuk melayani. Waktu itu Mbak Divisi, bagi Bapak Mari RKP sudah menolong kami ya, mengajak kami ke divisi ini, sehingga saya bisa dirawat di rumah sakit ya. Dan terima kasih kepada Tuhan, di masa sulit tersebut terlewati karena kuatnya Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah yang saya rasakan, memang luar biasa ya. Tuhan yang memanggil saya untuk melayani Dia, maka Ia sendiri yang melengkapi, memampukan saya, mengukuhkan saya ya, untuk tetap ada di keopsiran ini untuk melayani Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus luar biasa bagi saya.
Dan saya percaya teman-teman seangkatan pendek jalan dimanapun berada melayani, semuanya dilengkapi Tuhan dengan hikmat dan kuasa-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, saudara-saudara hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita baru kali ini berjumpa setelah 3-4 bulan, walaupun berjumpa juga hanya sepintas karena COVID-19 ini, tetapi hari ini kita ada di tempat ini dalam acara sangat khusus, sangat sakral buat kita hamba-hamba Tuhan, di mana pada hari ini ada beberapa yang akan menerima tanda jasa 35 tahun dinas, tanda jasa 30 tahun dinas, tanda jasa 25 tahun dinas, dan ada 3 orang yang dinaikkan pangkat dari kapten menjadi mayor. Oleh sebab itu kita ada di ruangan ini ruangan studio rekaman punyanya Divisi Palu Timur yang bekerja sama dengan Radio Cakrawala. Di ruangan ini saudara lengkap dengan alat-alat musik, tetapi karena acara ini dipakai di sini maka alat-alat musik dikasih keluar semua, maka ini jadinya untuk ibadah saat ini. Jadi kita dalam ruangan yang kedap suara, jadi tidak dengar situasi di luar dan juga suara kita tidak didengar di luar sana. Ya, jadi seperti demikian. Nah, kita segera memulai ibadah ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian. Mari Roh Suci, ajarku berdoa supaya jiwaku segar. Mari Roh Suci, ajarku berdoa sehingga ku jumpa Allah. Di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang telah memanggil kami semua ada di ladang-Mu dalam pelayanan suci ini. Ada kami yang sudah cukup lama melayani, ada kami yang belum terlalu lama melayani. Tetapi tujuan Tuhan hanya satu, cepat atau lambat, lama atau baru, tetapi kerinduan Allah untuk melayani Tuhan di ladang di mana Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu pada hari ini ya Tuhan, dalam ibadah yang sangat khusus ini, ibadah yang sakral ini, di mana ada hamba-hamba Tuhan yang akan menerima tanda jasa pelayanan 35 tahun, tanda jasa 30 tahun, tanda jasa pelayanan 25 tahun, dan ada hamba-hamba Tuhan yang dinaikkan pangkat menjadi dari kapten menjadi mayor di divisi Palu Timur ini. Acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu,
bagi semua hamba-hambamu boleh tiba di tempat ini, dari tempat yang jauh, meninggalkan pelayanan, meninggalkan umat yang ada di sana. Mungkin mereka sedang menghadapi tantangan, kesulitan dalam masa COVID-19 ini. Kami sangat percaya ya Tuhan, hamba-hambamu terus diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Dalam beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 10 hari yang lalu, Tuhan juga telah memanggil ke pangkuan Bapa di sorga hamba-Mu yang setia, almarhum Mayor Terence Loju, yang juga memasuki masa dinas 35 tahun, dan dia telah dipanggil oleh Tuhan. Kami sangat meyakini ya Tuhan, sekalipun ibu saja yang hadir di tempat ini, tetapi penghargaan manusia sederhana, tapi penghargaan Tuhan lebih dari semuanya. Karena penghargaan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan sangat menghargai setiap hamba-hamba yang melayani dengan cinta kasih dan terus mengandalkan Tuhan dalam pelayanannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ibadah khusus ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Pujian 351 Mayor Dewi Kape akan memimpin pujian ini sekaligus dengan doa firman Tuhan. Bersama-sama kita akan menyanyi nyanyian nomor 351, Ku angkat bendera-Mu Tuhan di dalam terang. Kepada teman-teman yang hari ini telah dikhususkan oleh Tuhan untuk ada dalam pelayanan 35 tahun, 30 tahun, 25 tahun. Saya memberikan waktu 3 menit. Ya, mungkin yang 25 tahun satu orang yang mewakili. Kalau yang 35 tahun ini saya kasih kesempatan Ibu Loju dan Ibu Rahel juga, tapi dengan waktu yang sudah saya sampaikan. Kalau yang 30 tahun hanya Mayor Sifan Duha. Dan yang naik pangkat itu juga mewakili satu orang nanti ya. Kita ulangi kornya kemudian ya berdiri di tempat saja. Kita akan ulangi kornya kemudian kesempatan kepada Ibu Rahel. Semuanya ku berbakti, bukan cari hormat, tetapi jiwa-jiwa untuk juru selamat. Haleluya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak ada taranya. Mungkin kalau kita mengalami tantangan atau apa saja yang seakan-akan menyusahkan hati kita, bisa kita hitung dengan jari tangan. Tetapi kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Terjadi atas diri saya secara pribadi, juga dalam keluarga, ketiga anak saya, Tuhan juga sudah memberkati. Dengan cara Tuhan sudah menolong sehingga
Mereka boleh selesai kuliah, sudah bekerja, juga masih kuliah, dan juga ada yang sudah bekerja. Mereka terpisah, tetapi Allah tidak pernah terpisah daripada kami. Ada ikatan doa, sehingga ada perlindungan dan campur tangan Tuhan terjadi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara saya dalam pelayanan usia 35 tahun. Ada tantangan, ada suka duka, tetapi sekali lagi kemenangan Tuhan sudah berikan hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Mayor Rahel Gulo yang sudah memberikan kesaksian. Kemurahan Tuhan luar biasa. Selanjutnya kesaksian singkat dari Mayor Dorce Loji. Haleluya. Ya, terima kasih saja kepada Tuhan. 35 tahun ini saya sangat bangga dengan Tuhan karena Dia tetap memelihara saya secara pribadi dan juga dalam pelayanan. Tadi saya dari rumah saya sempat menangis, tapi saya katakan ya inilah yang terbaik bagi saya. 10 hari yang lalu Bapak telah meninggalkan saya dalam pelayanan, tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Amin. 35 tahun ini kalau saya menengok kembali ke belakang dengan latar kehidupan kami sekeluarga, saya tidak menyangka, tetapi kemurahan Tuhan luar biasa. Dia menuntun, memelihara sampai detik ini. Dan kurang lebih 3 bulan lagi saya melayani. Saya tahu Tuhan memelihara dan menolong saya menjalani kehidupan saya secara pribadi. Dan juga saya bersyukur karena anak-anak semua bisa berhasil, walaupun masih dalam cari pekerjaan yang lebih baik. Tapi saya percaya doa kita semua mendoakan saya secara pribadi, juga anak-anak saya secara khusus bagi event. Saya percaya bahwa dia tetap diberkati Tuhan, walaupun kerinduan ayahnya sebenarnya. Dia katakan seandainya anak kita jadi hamba Tuhan, betapa kita berbangga. Saya katakan walaupun dia mungkin belum ada panggilan, tetapi saya tahu bahwa cara Tuhan pasti ada buat dia untuk bisa menjadi hamba Tuhan kelak. Saya percaya dengan doa kita semua akan bisa dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Mayor Dorce Lojo untuk kesaksiannya bagaimana Tuhan baik. 3 bulan lagi dia akan mengakhiri masa pelayanan dan Allah luar biasa memberkati dan menolong kehidupan hambanya. Selanjutnya kesaksian dari Mayor Sifat Duha. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak dapat berkata-kata selain daripada segala puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan boleh memanggil saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, perjalanan 30 tahun melayani bukanlah hal yang mudah bagi saya secara pribadi, baik dalam pelayanan maupun di tengah-tengah keluarga, karena ada banyak tantangan-tantangan yang di dalamnya, baik tantangan pribadi, juga dalam pelayanan dan keluarga. Dan semuanya itu boleh saya bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh menjalaninya dengan pertolongan Tuhan sampai pada saat ini. Dan firman Tuhan yang saya masih ingat di dalam Yeremia pasal 1 ayat 20, ketika Nabi Yeremia dipanggil dan diutus dan dikatakan oleh Tuhan kepadanya, pergilah untuk membangun, untuk merobohkan, untuk meruntuhkan, dan untuk membangun. Dan ini saya aplikasikan di dalam kehidupan pelayanan saya, bahwa tantangan-tantangan yang saya hadapi itu memang itulah yang namanya panggilan, di mana kita harus ada sesuatu yang harus diruntuhkan, yaitu ada banyak jemaah yang kita layani yang mana mereka memiliki
kepercayaan yang mungkin susah untuk dirubah, kebiasaan-kebiasaan, dan itu harus dihancurkan, harus dirobohkan, dan dibangun kehidupan rohani mereka menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan itu bukan hal yang mudah, tetapi puji Tuhan jika sampai pada hari ini terus menerus Tuhan berkati dan menyertai, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya punya harapan ke depan, dalam pelayanan ke depan, Allah yang saya yakini, Tuhan Yesus yang saya layani, akan tetap memberkati dan memelihara baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan juga di tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada ketiga hamba Tuhan yang sudah memberikan kesaksian. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua dari nyanyian nomor 351, kemudian yang akan mewakili angkatan pemberita harapan yang mereka 25 tahun dinas. Saya memohon kesediaan Mayor Ririn Upe akan memberikan kesaksian. Kita nyanyi ayat yang kedua. Suatu hal yang saya syukuri bahwa 21 Mei yang lalu 25 tahun angkatan kami Pemberita Harapan merupakan hal yang membanggakan bahwa perjalanan 25 tahun tentu tidak mudah, tetapi tangan Tuhan selalu menopang kami dalam angkatan, sekalipun seringkali tantangan, kesulitan, bahkan hal-hal yang sangat kadangkala secara manusia sangat buruk, tetapi ada maksud-maksud Tuhan yang baik. Itu berarti bahwa Tuhan telah menghantar kami dalam perjalanan sampai 25 tahun di tahun ini. Dan kami sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena sepanjang 25 tahun ini saya secara pribadi dan keluarga, saya sudah 8 kali pindah. Itu berarti perjalanan yang masih panjang dalam pelayanan. Dan banyak hal yang Tuhan izinkan kami alami merupakan hal yang mengajar kepada kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Sebab dengan hal demikian, maka kami tahu bahwa ketika di titik lemah sekalipun, Tuhan ada. Dan itu merupakan hal yang kami syukuri. Saat kami merasa bahwa ketika kami tidak berdaya, ketika saya merasa tidak berdaya, Tuhan begitu kuat mengatasi semua tantangan dan masalah. Sampai hari ini maka saya katakan, Ebenezer, Tuhan begitu sempurna memelihara saya, memelihara teman-teman sepelayanan saya, bahkan dalam angkatan Pemberita Harapan. Terima kasih karena Tuhan sungguh-sungguh teramat baik. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian dari Mayor Ririn Upe. Kita akan nyanyikan ayatnya yang ketiga. Maka kesempatan saya berikan kepada ketiga hamba Tuhan yang hari ini dinaikkan pangkat dan yang akan mewakili dalam kesaksian ini, diwakili oleh Kapten Priscilla yang mewakili mereka bertiga. Sebelum mereka dinaikkan pangkat, kita nyanyikan ayat yang ketiga.
Kata pertama yang saya mau katakan pada pagi hari ini adalah terima kasih kepada Tuhan yang telah menjadikan saya seorang officer bala keselamatan. Memang latar belakang saya dari gereja Kristen Jawa. Kemudian pada waktu kami diutus, maka kami tidak melewati pangkat letnan karena kami langsung dapat pangkat kapten. Beberapa waktu ini, pada waktu teman-teman mengatakan bahwa kita sudah jadi mayor, pertama saya belum terlalu memahami sekali akan arti mendalam sekali akan arti perbedaan pangkat, karena saya berpikir bahwa sama-sama kita hamba Tuhan. Tetapi belakangan juga saya menyadari bahwa 15 tahun menjadi officer bala keselamatan bukan pekerjaan mudah, bukan satu hal yang mudah bagi saya. Di belakang ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena perjalanan saya adalah perjalanan bersama Tuhan. Jika bukan Tuhan, maka saya tidak dapat sampai saat ini, dan saya percaya bahwa di dalam kasih karunia Tuhan saya akan dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dan lebih saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bersama suami dalam satu angkatan yang sama, sehingga kami tetap dalam pelayanan pangkat mayor bersama-sama. Itu satu hal yang luar biasa, dan sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan. Sebagai officer bala keselamatan saya masih terus belajar, karena memang saya banyak yang mungkin belum saya pahami, tapi satu hal yang saya mau katakan kepada Tuhan, terima kasih. Dan saya berdoa kiranya Tuhan terus tolong saya agar saya tahu apa yang harus saya lakukan sebagai officer bala keselamatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk semua kesaksian yang sudah kita dengarkan. Saya percaya semua kita meyakini dan mengamini perjalanan hidup bersama dengan Tuhan dalam pelayanan adalah perjalanan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ada tantangan, kesulitan, ya, kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kembali lagi kita diperlihatkan bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu selalu menopang kita, menuntun kita, sehingga kita tetap bersuka cita dan kita menang untuk melalui semuanya. Dan biarlah hari ini bersama-sama kita semua diingatkan sebagai hamba-hamba Tuhan, ofsir-ofsir bala keselamatan yang sudah Tuhan panggil kita menjadi hambanya, untuk kita terus mengingat perjanjian kita kepada Tuhan, bahwa kemanapun kita pergi, kita akan pergi melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau mendengarkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita menyanyikan satu kor yang mengatakan, datanglah dalam hatiku, tersedia tempat bagimu. Oh, datanglah dalam hatiku, tersedia tempat bagimu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami, oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan, yang sudah kami alami, yang sudah kami nikmati di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua yang sudah Tuhan buat bagi kami. Tapi hari ini kami mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan.
untuk penyertaan-Mu atas hidup kami masing-masing, atas kehidupan pribadi kami, atas kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, atas kehidupan anak-anak kami, dan juga atas kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh kuat sampai hari ini, kami masih tetap melayani sebagai opsir bala keselamatan sampai hari ini. Itu karena Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua pengalaman hidup yang Tuhan berikan kepada kami, mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak sendiri, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk teman-teman kami yang hari ini Tuhan, mereka mendapatkan penghargaan 35 tahun dinas. 30 tahun dinas, 25 tahun dinas. Tuhan, bukan panjangnya waktu kami melayani Tuhan, tetapi bagaimana kami setia melayani Tuhan. Dan kalau teman-teman kami boleh mencapai pelayanan mereka 35 tahun, 30 tahun, dan 25 tahun, itu bukan karena mereka kuat Tuhan, bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka lebih daripada yang lain, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih untuk perjalanan hidup, pengalaman pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, ketika mereka melayani di tempat yang ramai, ketika mereka melayani di tempat yang terpencil. Kami tahu Tuhan tetap ada di sana, menolong mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami mau berterima kasih juga Tuhan untuk ketiga rekan kami yang hari ini juga mereka akan dinaikkan pangkat menjadi mayor. Tidak mudah Tuhan, mereka telah melewati banyak hal juga dalam pelayanan mereka 15 tahun. Dan kalau mereka dilayakkan untuk menjadi mayor, semuanya itu Tuhan karena Engkau. Karena Engkau yang melihat pelayanan mereka. Karena Engkau sendirilah yang telah menilai pelayanan mereka. Oleh sebab itu kami mau serahkan rekan-rekan sepelayanan kami ini hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau baik bagi mereka. Dan akan terus baik bagi mereka. Menolong mereka dalam perjalanan pelayanan mereka ke depan. Kami mau mendengarkan bagian firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami semua, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu, Komandan Divisi Mayor Eri KP yang akan menyampaikannya. Biarlah hamba-Mu boleh berbicara sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Berkati kami semua. Berkati Radio Cakrawala yang sedang menyiarkan acara ini. Dan berkati pelayanan bala keselamatan. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah melewati perjalanan panjang pelayanan. Paling tidak yang paling muda 15 tahun dinas ada di ruangan ini, yang akan dinaikkan pangkat sebentar menjadi mayor. Perjalanan panjang kita, tentu kita sudah tahu siapa itu Tuhan, ya. Kita sudah tahu siapa itu Tuhan, bagaimana Dia telah menolong kita sekalian dalam menjalani hidup ini. Kita juga menjalani jatuh bangun, saudara sekalian. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu di mana, ya? Kalau di saat kita kesesakan, menjalani pelayanan terlalu berat sekali, kadang-kadang juga kita merasa pelayanan kita seperti tidak dihargai, ya, seperti demikian. Saya pernah mengalami dalam hidup ini. Kadang-kadang juga kita menghadapi, saya merasa saya sudah benar, kok disalahkan? Nah, kadang-kadang seperti demikian. Dan lain sebagainya. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, satu ayat seperti yang ada di lembaran acara saudara, ya. Di lembaran saudara sudah ada tercatat di sana,
Ya, satu ayat bagian firman Tuhan di dalam lembaran acara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, kecap dan lihatlah saudara sekalian. Ini tulisan melatar belakangi dari pernyataan Raja Daud, saudara sekalian. Dia menyampaikan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Banyak yang punya pemahaman bahwa ayat ini ditulis di saat Daud lagi enaknya, Daud lagi senang-senangnya, Daud lagi berhasil, dia lagi jadi raja, dia lagi menang peperangan, mungkin dia sedang menghadapi lagi sukacita dan lain sebagainya, sehingga dia menuliskan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Tetapi saudara, kenyataan daripada latar belakang kitab ini bukan ditulis waktu saat Daud lagi hebat-hebatnya, lagi dia menang perang, barangkali dia lagi mendapat berkat yang luar biasa, atau dia menulis bagian ini di saat barangkali dia sukses, atau dia jadi raja. Tidak, saudara sekalian. Tetapi dia menulis bagian ini pada saat dia sedang menghadapi tekanan hidup yang paling berat. Ya, tekanan hidup yang paling berat yang sedang dia hadapi pada saat ini. Pada saat itu sehingga dia menulis bagian ini, saudara sekalian. Dia menulis bagian ini, kecaplah dan lihatlah. Jadi bukan dalam suasana lagi enak menurut manusia, bukan dalam lagi suasana dia jadi pemimpin yang diberkati, bukan. Bukan dalam suasana waktu dia lagi barangkali berhari ulang tahun, atau barangkali dia baru dipilih jadi raja, dia menulis bagian ini. Tidak. Tetapi ayat ini ditulis pada saat yang tidak menyenangkan, saudara sekalian. Di saat-saat dia sedang dalam pelarian, di saat-saat dia sedang dikejar oleh Raja Saul, di saat-saat dia hidup sendiri, di saat-saat dia menghadapi pergumulan yang berat, di saat-saat kematian yang sudah ada di depannya, saudara sekalian. Dia menulis bagian ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara, kalau kita bertanya, orang seperti apa yang bisa berani berkata dalam situasi sulit, dalam situasi tidak mungkin, dalam situasi yang tidak mungkin kita bersyukur, lalu kita tulis, kecaplah dan lihatlah seperti yang dinyatakan oleh Daud ini. Saudara, ternyata orang yang bisa berkata seperti demikian adalah orang yang sehat rohaninya. Ya, saudara ya. Kalau orang yang tidak sehat rohaninya, buat apa saya berterima kasih? Buat apa saya begini? Dan itu mengeluh terus itu ada. Ternyata Daud ini berbeda, saudara. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Daud ini orang yang sehat secara rohani. Orang yang sehat rohaninya, maka dia berani berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Bagaimana dia bisa menulis dalam saat dia sedang mau dibunuh? Bagaimana dia menulis hal ini di saat dia lagi tidak nyaman? Mungkin kalau kita barangkali ya secara logika ya berulang tahun, kecaplah dan lihatlah, mungkin ya. Mungkin pas kita dapat berkat orang kirim uang, kecaplah dan lihatlah, gitu ya. Mungkin saat kita naik pangkat, kecaplah dan lihatlah, mungkin seperti demikian. Tetapi Daud dalam situasi dikejar oleh musuh, oleh pasukan Saul, mau dibunuh, dia lari ke sana, dia lari ke sini. Dia berpikir, secara logikanya dia berpikir, kalau saya lari kepada orang Filistin, pasti saya akan ditolong. Karena Israel musuh orang Filistin. Maka dia lari ke Filistin, saudara. Waktu dia lari ke Filistin, malah orang Filistin bilang, ini dia yang bunuh Goliat. Maka dia juga mau dibunuh. Saudara, kadang-kadang kita keluar dari persoalan ini, logika kita berkata, seperti ini kita akan selamat, seperti ini kita lebih baik, seperti ini. Ternyata seperti logika yang dipakai oleh Daud, tidak menolong dia untuk luput dari persoalan. Kecaplah dan lihatlah. Kenapa sampai berani dia berkata demikian, saudara? Ya, apa yang melatar belakangi sehingga Daud berani berkata kecaplah dan lihatlah? Yang pertama, saudara sekalian, ternyata dia sadar benar bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kita boleh berubah, saudara sekalian. Saya boleh berubah. Kita semua boleh berubah.
Situasi bisa merubah kita, saudara. Situasi bisa merubah kita lupa, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Apakah Daud tidak sama dengan kita, saudara? Sama. Dia pernah seperti orang gila. Dia pernah juga berkeluh kesah. Dia pernah juga jatuh dalam pencobaan. Dia pernah juga hidup dalam pergumulan. Dia juga menghadapi tantangan dan kesulitan. Dia pernah juga mengeluh, saudara sekalian. Tetapi saudara, dia melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga dia tulis, kecaplah dan lihatlah. Karena dia melihat Tuhan tidak pernah berubah. Mungkin kita barangkali, oh itu dulu Tuhan tidak berubah, ya gitu ya. Saudara, mungkin banyak orang berkata, atau jemaat kita yang kita layani, oh itu dulu Tuhan begitu. 2 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, iya dia dulu baik. Sekarang tidak. Tapi Daud tidak. Dia tetap tahu bahwa baik sekarang, dulu dan sampai selamanya. Tuhan tidak pernah berubah, saudara sekalian. Yang kedua, saudara, bahwa rencana dan maksud Tuhan bagi dia tidak pernah berubah. Rencana Tuhan tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Dia katakan ya, dan dia katakan tidak. Sekalipun banyak orang tidak menginginkannya, saudara sekalian. Saul tidak menginginkannya. Orang Israel tidak menginginkannya. Banyak orang tidak menginginkannya. Banyak orang ingin membunuhnya. Tetapi saudara sekalian lihat bahwa tempat perlindungannya ialah Tuhan, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah berubah setia. Sekali dia ucapkan, saya mau memberkati angkatan perangkatan 35 tahun dinas, 30 tahun dinas, 25 tahun dinas, naik pangkat pada tahun ini. Tuhan tidak pernah berubah buat saudara sekalian. Dan juga buat saya. Dan saya sangat meyakini Tuhan tidak pernah berubah buat kehidupan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian-bagian ini membuat kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Kadang-kadang kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi percayalah saudara bahwa dia adalah pintu bagi saudara dan saya. Bukankah jawabannya dia telah memberikan bagi saudara? Akulah pintu. Saudara punya persoalan buntu, punya persoalan tidak ada jalan keluar, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, akulah pintu. Artinya, pintu dalam pelayanan kita tertutup 1, tertutup 2, tertutup, seperti tidak ada jalan keluar, saudara sekalian. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, meyakini kepada Tuhan yang kita sembah, karena dia adalah pintu untuk jalan keluar buat saudara sekalian. Yang ketiga, saudara, belajar melihat dari cara pandang Tuhan dan bukan cara pandang kita, saudara sekalian. Kadang-kadang kita kalau melihat dari sudut pandang kita berbeda dengan cara pandang Tuhan. Cara pandang kita maunya yang enak, ya coba. Ya kalau ditanya saudara kita kan begitu. Tuliskanlah apa yang kau inginkan. Tidak ada mau. Saya ingin susah, saya ingin tidak ada, saudara sekalian ya. Tidak ada yang mau tulis susah seperti itu. Cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita. Dan belum tentu cara pandang Tuhan yang diberikan kepada kita tidak baik, saudara sekalian. Ya, contoh, saudara sekalian ya. Contoh. Bayangkan mau ingin ketemu Yesus saja, Sakius menderita, saudara sekalian. Ya, ceritanya kan begitu. Sudah dihina, pendek lagi. Ya, pemungut cukai lagi. Naik pohon, bayangkan orang kaya naik pohon. Orang kaya itu naik Mercedes, saudara. Ini naik pohon. Sudah di atas pohon lagi, tidak ada yang minta-minta permisi pun tidak dikasih. Mungkin dia bilang, susah sekali mau lihat Yesus saya susah. Mau ikut Yesus saya susah. Mau ini saya susah. Mungkin begitu. Pada akhirnya apa dikatakan? Hari ini, pertama bukan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu dari ribuan orang yang sedang ada di sisinya. Ada 1 jiwa, bayangkan. Dia tahu, saudara. Jadi saudara dimanapun, ya, di gunung dimanapun kita juga akan berputar, saudara, ya, seperti itu. Kita yang sudah mau 55, ya, kan begitu biasanya, ya, sudah mulai siap-siap kita, pergantian generasi sudah mulai terjadi, seperti demikian. Jadi seperti itu. Kita yang sudah mau 60, tinggal tunggu-tunggu, ya, tinggal 5 tahun mau pensiun, kan begitu. Jadi saya mau katakan bukan besar kecil tempat yang kita layani, saudara, tapi kualitas kita melayani itu yang penting. Sekalipun dikasih di pos luar, saudara sekalian, ya. Saya sebenarnya waktu di Jakarta, waktu saya
Ditanya mau pindah, saya bilang, boleh tanya, saya aja tanya. Kalau Maya mau dipindah, mau pindah ke mana? Oh boleh, saya minta. Seandainya, gitu. Oke, saya minta ke Bobo. Antara Bobo Bunga dan Kaki Roe. Oh, kecil, masa dari Jakarta 2 ke tempat kecil? Kita tidak lihat besar dan kecil. Di Balas Selamatan itu tidak ada mau lihat. Kalau sudah kemenangan divisi, nanti dia naik jadi kepala bagian. Oh tidak ada seperti itu. Ya, di Balas Selamatan itu menganut pelayanan hamba. Tiba-tiba kita lihat sudah di posisi ini, pegang pos luar, tiba-tiba ke gunung lagi. Ya, jadi seperti demikian. Yang Tuhan lihat adalah saudara dan saya adalah hamba, sama. Tidak ada berbeda saudara dan saya pada hari ini. Kita semua sama. Tinggal struktur yang mengatur, karena harus ada struktur untuk pengaturan pembinaan itu. Saudara, jadi sudut pandang Tuhan berbeda saudara sekalian. Mungkin juga barangkali Yusuf yang saudara pernah khotbahkan di mana-mana, bisa saja dia marah sama Tuhan. Tuhan, papa saya itu imam yang hebat loh. Papa saya itu luar biasa loh. Kenapa sih coba persoalan mimpi saya harus tinggalkan keluarga? Saya harus begini A dan B dan seterusnya saudara sekalian. Padahal Tuhan punya maksud yang lain buat dia. Atau barangkali saudara sekalian, ya, penjahat yang di kiri kanan Tuhan, sama-sama jahatnya saudara sekalian, tapi beda karunia dia terima. Lihat, yang satu menghina, yang satu bilang, jangan loh, ini Tuhan loh. Dia dapat berkat saudara sekalian, ya. Jadi perjalanan hidup ini saudara, sejahat apapun Tuhan juga bisa mengampuni kita semua. Jadi beda cara pandang, sudut pandang Tuhan. Ya, wanita Samaria saudara sekalian, tidak ada, dia bekerja saja, bekerja tiap hari seperti biasa. Dan dia tidak sangka-sangka tiba-tiba yang berdiri di depannya itu Tuhan. Kan begitu saudara ya. Kita ini kadang-kadang, mungkin kalau disuruh kesaksian satu-satu demi satu, banyak terkejut-terkejut yang pernah kita alami berkat yang tidak pernah kita duga saudara sekalian. Seperti itu. Banyak yang kita alami saudara sekalian dalam perjalanan ini. Wanita Samaria di Sumur Yakub, saudara kasih, ya ada di sini tiba-tiba ada seorang, nggak tahu siapa, nggak jelas dari mana ini orang. Tiba-tiba ternyata Yesus, saudara-saudara sekalian. Ya kan seperti demikian. Jadi banyak. Mungkin juga kita sedang terombang-ambing di lautan, ya, dalam pelayanan yang berat, yang susah, seperti tidak ada orang lagi. Sama dengan murid-murid Yesus, yang juga sedang terombang-ambing. Saudara, seperti kayaknya dibiarkan. Mungkin ada yang sudah mengeluh, coba kalau Tuhan Yesus ikut tadi, tidak begini kita. Habis kau sih tidak hanya Yesus, mungkin seperti demikian. Coba kalau Yesus ada di perahu ini tadi, tidak begini kita. Kita tinggalkan Yesus di sana. Mungkin sudah ada yang bilang, ini juga Yesus ini. Sudah tahu kita mau berangkat, cuma berdoa terus demi kerja. Memangnya itu doa bisa, makan saja itu doa. Mungkin orang berkata demikian. Dalam situasi panik, saudara sekalian. Dalam situasi susah, saudara sekalian. Apakah Yesus tinggalkan mereka? Tidak, saudara. Ternyata dalam doa Yesus tidak lepas pandang kepada murid-muridnya. Dan dia tahu bahwa murid-muridnya sedang terombang-ambing dengan angin sakal itu. Maka dia hadir di sana. Bedanya, saudara, murid-murid Yesus rohaninya kurang bagus. Sehingga waktu dia datang, dia lihat, itu hantu. Ya, jadi seperti demikian. Jadi, kalau kita melihat dengan hati rohani yang luar biasa, sudut pandang apapun yang kita sedang alami, Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses saudara dan saya. Dan saya suka pakai istilah itu ujian bagi saya, saudara. Kalau tidak ada ujian, tidak naik kelas. Kan begitu, saudara sekalian. Makanya ada ujian-ujian dalam hidup ini. Dan ujian ini saya percaya telah diterima oleh teman-teman Opsir 35 tahun. Saya baru 24 tahun. Ya, nyonya sudah 26 tahun. Jadi beda 2 tahun. Lebih senior dia. Ya, seperti itu. Beda. Saya rasa 35 tahun pasti banyak. Kalau mau dicatat banyak sekalian. 30 tahun, ya. Yang 25 tahun. Yang naik pangkat 15 tahun hari ini. Pasti punya beda-beda. Ya, bisa saja dari kesaksian kita ini, enak betul kalau tidak lihat Tuhan dulu ya. Bisa saja kita begitu. Ini, gitu ya. Kalau orang yang tidak sehat rohani, dia bilang, ini kantor pusat BK ini nggak jelas ini. Kenapa dia tidak lewat letnan? Kita lewat letnan dulu. Saudara lihat dari sudut pandang Tuhan hari ini. Apapun yang sedang terjadi kita hadapi hari ini, saudara, lihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau saya masih ada di sini, saya lihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan punya rencana bagi saya. Kalau lihat dari sudut pandang kenapa, ya mungkin Ibu Loju sedang berduka masih. Kenapa Tuhan dalam masa ini saya seperti ini? Mungkin juga dari sudut pandang Tuhan. Tuhan punya maksud yang lain bagi Ibu. Ya,
dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau barangkali bagi ya Mayor Didi Juanda, ya Kapten Rue, Mayor Peter Pupe, ya Kapten Sulina dan Tuan, ya Mayor Sango, ya Mayor Sipaduha, Mayor Rahel Gulo, pasti punya, kalau disuruh cerita punya beda-beda, ya beda-beda persoalan yang sedang dihadapi. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah berubah, saudara-saudara. Makanya ketika Daud menghadapi tantangan kesulitan berat, dia tetap menuliskan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan melakukan acara yang luar biasa ini, sebelum kita melakukan acara yang sakral ini, maka izinkan saya akan membacakan yang tanda jasa 35 tahun, 30 tahun, dan juga 25 tahun serta naik pangkat, dan sekaligus kita akan mendoakannya. Tanda jasa 35 tahun dinas, bersama ini kami sampaikan nama-nama opsir di bawah ini yang pada tanggal 19 Mei 2020 telah mencapai 35 tahun masa dinas pelayanan sebagai opsir Bala Keselamatan. Yang pertama, almarhum Mayor Derens Loju, Mayor Dorce Loju, Mayor Rahel Gulo, 35 tahun. Kami menyampaikan nama-nama di bawah ini yang pada tanggal 27 Mei 2020 telah mencapai 30 tahun masa dinas pelayanan sebagai opsir Bala Keselamatan. Ini untuk divisi Palu Timur saja, saudara ya. Mayor Sifat Duha, 30 tahun dinas. Kami bacakan surat dari kantor pusat, tanda jasa 25 tahun masa dinas. Bersama ini kami sampaikan nama-nama di bawah ini, bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 telah mencapai 25 tahun masa dinas pelayanan sebagai opsir Bala Keselamatan. Mayor Albert Sango, Mayor Yeni Dwi Lestari Sango, Mayor Ririn Upe, Mayor Alce Juanda, 25 tahun. Kenaikan pangkat, bersama ini kami sampaikan nama-nama di bawah ini yang dinaikkan pangkat dari kapten menjadi mayor. Kapten Alvinus Rue, Kapten Priscilla Rue, Kapten Sulina Lumbiwa. Kiranya nama-nama ini kita akan doakan hari ini secara khusus. Kita berdoa, lalu kita akan menyematkan tanda jasa yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Selamanya aku berbakti, bukan cari hormat, tetapi jiwa-jiwa untuk juru selamat. Lalu kita masuk dalam doa penghargaan tanda jasa dan kenaikan pangkat. Selamanya ku berbakti, bukan cari hormat, tetapi jiwa-jiwa untuk. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya. Selamanya ku berbakti, bukan cari hormat, tetapi jiwa-jiwa untuk juru selamat. Dalam doa yang khusus ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Sebelum hamba-hamba-Mu disematkan tanda jasa 30 tahun, 35 tahun, 25 tahun,
dan dinaikkan pangkat menjadi mayor. Kami bersama-sama datang kepada pemilik pelayanan ini, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami mau menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua yang mereka terima ini karena Tuhan. Semua yang mereka terima ini karena pelayanan yang mereka telah lakukan. Tetapi bala keselamatan mungkin memberi yang sederhana. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau melihat dari aras-Mu yang tinggi untuk penyerahan hidup mereka. Tuhan, mereka telah melayani dengan sungguh. Maka kami sangat percaya, Tuhan, Engkau memberi yang luar biasa dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba menyerahkan hamba-hamba-Mu yang dalam masa dinas 35 tahun. Mayor Nyonya Dorce Loju, Opsir Korops 2 Jono Oge, Mayor Rahel Gulo, Opsir Pos Luar Nantako. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kesetiaan mereka kepadamu. Mereka sungguh-sungguh telah melayani Engkau. Mereka telah melewati lembah, mereka telah melewati gunung, kota, kota kecil, kota besar, dimanapun mereka melayani. Mereka melayani hanya taat dan patuh kepadamu ya Tuhan. Kami sangat meyakini berkat Tuhan dicurahkan atas hamba-hamba-Mu dan memberkati mereka. Secara khusus bagi Mayor Nyonya Dorce Loju, di mana 10 hari yang lalu Tuhan telah memanggil suami, ayah, teman sepelayanan dari kehidupannya. Tetapi kami percaya mungkin secara bala keselamatan tidak sempat lagi memasangkan tanda jasa 35 tahun. Tetapi kami tahu ya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik baginya dalam kehidupannya di sana. Kami percaya dia bersama-sama dengan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati Mayor Nyonya Dorce Loju ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melayani kurang lebih 3 bulan lagi. Dia akan memasuki masa purna bakti 1 Oktober. Kami tahu tangan Tuhan yang kuat, yang dia telah layani 35 tahun, akan menyertai dia. Demikian juga dengan Mayor Rahel Gulo. Kami percaya Tuhan juga menopang selalu dalam pelayanannya di Pos Luar Nantako. Kami mau berdoa ya Bapa di surga bagi mereka yang dinas 30 tahun. Mayor Sifat Duha, Opsir Korops Sibowi. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan jauh mengenal hamba-Mu daripada hamba mengenal hamba-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat juga menopang dan memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Secara khusus saat ini bersama dengan istri melayani di Korops Sibowi, Divisi Palu Timur. Kami tahu berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupannya dan juga pelayanannya semakin diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa bagi masa dinas 25 tahun. Mayor Albert Sango, Mayor Yeni Dwi Lestari Sango, Mayor Ririn Upe, Mayor Alce Juanda. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kenal hamba-hamba-Mu. Tuhan tahu pelayanan mereka. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan. Berkat yang sama Engkau akan curahkan dalam kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka bersama-sama dengan suami, bersama-sama suami istri melayani, bersama-sama dengan keluarganya. Kami sangat meyakini Tuhan, Tuhan Engkau terus memberkati dengan tangan-Mu yang kuat, menopang mereka selalu di dalam pelayanan. Kami berdoa bagi mereka yang dinaikkan pangkat, Mayor Kapten Alvinus Rue, dinaikkan pangkat menjadi mayor. Kapten Priscilla Rue dinaikkan pangkat menjadi mayor. Kapten Sulina Lumpiwa dinaikkan pangkat menjadi mayor. Bapa di sorga, Tuhan, Engkau yang memilih mereka. Maka hari ini ketika mereka dinaikkan pangkat, bawa kenaikan pangkat ini untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa kami di surga, hamba-hamba-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan beserta suami, istri, anak-anak, keluarga mereka,
Berkatilah ya Tuhan, sehingga mereka terus-menerus merasakan bagaimana kekuatan dahsyatnya Tuhan selalu menopang dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, yang mengingatkan kami semua, cara pandang kami kadang-kadang berbeda dengan cara pandang Tuhan. Karena Tuhan sudah mengetahui keadaan kami hari ini, besok, dan seterusnya. Dan di dalam tangan Tuhanlah damai sejahtera itu. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan kecaplah dan lihatlah menjadi gambaran hidup kami. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Dimanapun kami berada, kami terus hanya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dengan sudut pandang Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami akan memasang tanda jasa 35 tahun. Kami akan memasang tanda jasa 30 tahun. Kami akan memasang tanda jasa 25 tahun. Dan kami akan menggantikan pangkat kapten dan menyematkan pangkat mayor. Semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan bagi namamu. Dan kami alaskan ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jadilah menurut kehendak-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, kita akan memasang tanda jasa yang pertama 35 tahun. Mayor Nyonya Dorje Loju berdiri di depan, maka Mayor Debbie akan memasangkan tanda 35 tahun. Sini menjelat. Ibu sini, ada pesan. Sekaligus dengan satu-satu barangkali supaya dia ambil gambarnya. Selanjutnya Ibu Rahel Gulo, kami persilakan. Mayor Debbie akan memasangkan.
selanjutnya Bapak Sifat Tuhan 30 tahun dinas. Haleluya. Tahun dinas. Yang pertama Mayor Albert Sango dan Nyonya sekaligus. Mayor Ririn Upik. Ini sendiri.
menaikkan pangkat, kami mengundang Kapten Alvinus Rue dan Kapten Priscilla Rue. Silakan ke sana sini. Selamat berkati. Kapten Selina Lupiwa. Haleluya. Pakai kesini sedikit. Oke. Selamat ya, Tuhan memberkati. Ya, saudara-saudara sekalian, mari saya undang yang semua diberikan tanda jasa tadi dan naik pangkat. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita salut 3 kali sebagai syukur kita kepada Tuhan. Mari kita salut. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tetap berdiri, seundang yang lain boleh berdiri. Kita bersama-sama menyanyi Marilah Bekerja, Semua Hamba Allah, dan seterusnya. Bekerjalah bagi
berdoa, berjadikan Tuhan datang. Marilah bekerja dengan kuasa Allah sampai kita semua masuk dalam surga dengan orang saleh berkumpul di sana serta memuji nama Tuhan selamanya. Bekerja, haleluya. Bekerja, bekerja sambil berjaga, sambil berdoa, kerjaikan Tuhan datang. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah yang khusus pada hari ini. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh melaksanakan acara yang khusus ini, di mana ibadah tanda jasa 35 tahun, penghargaan tanda jasa 30 tahun, penghargaan tanda jasa 25 tahun, dan kenaikan pangkat kapten menjadi mayor. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hamba-hambamu yang hadir di tempat ini telah mengikuti acara ini. Acara ini sederhana Tuhan. Mungkin penghargaan juga sederhana. Tetapi kami percaya hari ini Tuhan sangat menghargai perjalanan panjang pelayanan mereka yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas pelayanan mereka. Ketika pulang sebentar, beriringan berpapasan kendaraan, Tuhan jaga sehingga semua tiba di rumah, di tempat pelayanan dengan pertolongan Tuhan. Jaga, lindungi mereka ya Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, iblis, niat jahat manusia, ilmu-ilmu jahat manusia, sehingga hamba-hambamu berdiri teguh di bawah naungan kasih-Mu, di bawah kekuatan Tuhan, mewartakan kebenaran firman untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, karena kami tahu Tuhan ada di tempat ini, sudah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.